Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya. Kita alhamdulillah telah melaksanakan ibadah tarawih malam yang ke-9. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik puasa, qiyamul lail, tilawatil Quran, sedekah Ramadan, dan semua amal-amal yang lain insyaallah mudah-mudahan senantiasa diterima Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah DKM Darul Ma'arif masih ingat sama saya. Saya sendiri jalan kemari udah keder, udah 2 tahun gak lewat sini ya, karena ditutup portal di mana-mana. Tadi aja hampir gak nyampe kemari, pusing nyarinya, semua ditutup ya. Masya Allah, ini baru di dunia Pak, jalan ditutup udah susah, bagaimana nanti kalau jalan kita di akhirat, jalan ke surganya ketutup, buntu, na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah satu waktu Nabi SAW kedatangan tamu spesial. Tamu spesial ini adalah putra dari anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid ibnu Harithah. Zaid bin Harithah ini putra angkat Rasulullah. Sehingga dulu awalnya Zaid bin Harithah ini namanya ketika diangkat oleh Rasulullah sebagai putra, langsung Nabi yang mengumumkan bahwa ini adalah Zaid bin Muhammad, Zaid putra Muhammad. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang melarang pengangkatan anak adopsi itu diberi nama putra dari ayah angkatnya, enggak boleh. Ud'uhum li abaihim. Panggillah, sebutlah bapak kandungnya, jangan bapak angkatnya yang disebut namanya. Adopsi boleh, jadi anak angkat, anak asuh boleh, tapi dia tidak mewarisi nasab kita yang mengangkat dia sebagai anak. Zaid bin Harithah adalah kekasih Rasulullah, orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Hibbu Rasulillah, yang wafatnya itu di perang Mu'tah bersama 2 orang sahabat lain, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Ja'far sepupu Nabi, adiknya Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Harithah putra angkatnya Rasulullah. Artinya apa? 2 orang terdekat dari keluarga Nabi SAW ini yang berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi gak pilih orang lain dulu, keluarganya dulu ya, untuk berkorban dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Zaid bin Harithah gugur mati syahid di perang Mu'tah. Putra dari Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah ini ternyata perawakannya, kalau dilihat dalam sirah nabawiyah, disebutkan oleh para ahli sirah, ahli sejarah, Zaid bin Harithah ini pendek, kulitnya sawo matang, rambutnya lurus hitam, kayak orang Indonesia, kayak orang Melayu. Kalau yang lain Arabnya tinggi, putih, ya kan, agak keriting-keriting rambutnya, ya itu Arab asli. Ya kalau Arab KW2 ya begitu kayak Zaid bin Harithah ini. Jadi perawakan ini Zaid bin Harithah ini putra angkat Rasulullah itu mirip orang Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
Satu waktu Nabi kedatangan tamu istimewa, yaitu putra kandung dari anak angkatnya Rasulullah, yaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah mengadukan perihal seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, minta keringanan. Kenapa? Karena wanita ini berasal dari keturunan bangsawan, dari orang berada, ya. Maka keluarga perempuan ini mendekati Usamah bin Zaid, tahu kalau Usamah ini punya kedudukan khusus di sisi Rasulullah SAW, karena putra dari putra angkatnya Rasulullah SAW, maka mereka minta keringanan. Lalu Nabi SAW dengan nada yang marah, ya, suaranya agak meninggi. Jarang Rasulullah itu meninggikan suara. Rasulullah itu orang yang sangat santun. Rasulullah itu orang yang lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Rasulullah itu cetakannya itu cetakan memang dari sononya itu lembut. Lintalahum, karena rahmat Allah engkau berlaku lembut kepada umatnya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min haulik. Kalau engkau wahai Muhammad menunjukkan wajah yang kasar, hati yang keras, maka orang-orang itu akan lari dari sisi. Maka Nabi gak pernah sampai marah, tinggi nadanya. Tapi semarah-marahnya Nabi, wajahnya itu tetap senyum. Tapi digambarkan merah wajahnya Rasulullah SAW itu. Karena memang gak bisa, cetakannya udah bagus saja Rasulullah itu ya. Gak seperti digambarkan oleh orang-orang barat, ya, orang Prancis, ya, majalah Prancis itu menggambarkan Rasulullah itu orang yang menyeramkan. Oh, alisnya begini, ininya nyambung, mukanya serem, ya. Lalu kemudian bawa bom di atas kepalanya, ya. Dan itu yang ingin digambarkan oleh mereka ini, musuh-musuh Islam. Dan sebagian kalangan umat Islam ini ada yang terkecoh. Kok sama gambarannya di barat tentang Rasulullah, Rasul pembawa Islam ini, dengan sebagian kecil orang Islam yang dicekoki paham-paham yang menyimpang dari agama, lalu kemudian bawa bom bunuh diri, melukai orang banyak. Sebelum melukai dan menghancurkan target yang dikatakan oleh mereka itu adalah non-muslim, orang-orang itu sesungguhnya sedang menyerang Islam itu sendiri. Aksi-aksi teror itu sedang menyerang akidah Islam, sedang menyerang ajaran Islam dan menyudutkan umat Islam. Sehingga apa? Umat Islam ini saling curiga. Umat Islam ini saling memfitnah satu sama lain. Muncul ketegangan-ketegangan, muncul orang-orang yang memfitnah ajaran Islam ini. Kenapa? Karena aksi-aksi yang bodoh semacam ini. Ya. Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya dapat titipan amanah dari orang untuk si fulanah ini dimintakan keringanan hukumannya. Maka Nabi SAW mengatakan, atasfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah bin Zaid, apakah engkau akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat dalam hal pelanggaran atas hukum-hukum dan batasan Allah? Itu Nabi kalau ngomong begitu udah serius berarti. Innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had wa idza saraqa fihimus syarif adha'u lahul had. Ingat pesan Rasulullah,
Dulu umat sebelum kalian ini hancur, rusak, binasa. Disebabkan apa? Kalau ada orang berpangkat tinggi, punya kedudukan, punya jabatan, punya keturunan, dia mencuri, maka dia lepaskan. Maka dilepaskan dia dari hukuman. Tapi kalau ada orang lemah, miskin, mencuri, bahkan tanpa pengadilan pun udah dihakimi oleh orang banyak. Udah dipukulin. Cuma maling sendal, maling ayam. Ya. Orang miskin dipukulin. Kalau orang gedean, pejabat, ya, konglomerat, pengemplang duit, BLBI, ratusan miliar, triliunan, bisa bebas. Ini yang begini-begini kata Rasulullah SAW, ini yang merusak umat-umat sebelum kalian. Ketahuilah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya putriku pun dia mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Ya, putri Nabi gak mungkin mencuri. Tapi Nabi menyebut nama putrinya sendiri. Sebelum menyebut orang lain, Nabi ingin mencontohkan bagaimana menegakkan agama Allah. Agama Allah ini harus dibela kehormatannya dengan bagaimana? Menegakkan hukum-hukum Allah dalam diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita mau bela agama Allah, ya, tegakkan hukum-hukum Allah itu dalam keluarga kita. Tegakkan dalam masyarakat kita. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, apa artinya menolong Allah? Menolong agamanya, menolong syariatnya, menegakkan hukumnya, menegakkan hududnya. Itu cara kita menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang gak perlu ditolong. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat, maha perkasa. Terus kenapa di situ dibilang kita mesti menolong Allah? Itu untuk Allah menolong kita. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Allah akan memuliakan kalian. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ini janji Allah buat orang-orang beriman. Orang-orang yang beramal saleh. Allah akan angkat mereka, jadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Allah akan kokohkan agama ini. Agama kita akan dihormati oleh orang lain kalau kita sendiri menghormati agama kita. Kalau umat Islam tidak menghormati agamanya, wajar kalau agama kita dilecehkan oleh orang lain. Ya. Kalau ada yang menghina Allah, ada yang menghina Rasulullah SAW, ada yang menghina ajaran Islam, ada yang menghina ayat Al-Quran, kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita ini umat Islam yang banyak melanggar aturan-aturan Allah. Sehingga Allah kirim, ya, Allah sengaja kirim nih orang-orang yang model-model, siapa itu? Jang Jongjang, siapa? Ya, yang model-model Prancis, Macron. Ya, kalau saya suka makan makaroni. Sama kue apa itu? Yang empuk tuh, ibu-ibu, ya, makron, apa namanya? Apa namanya itu? Mahal tuh, ya, 1 biji 20.000, ya, susah bikinnya, ya. Maka Allah kirimkan orang-orang model seperti ini untuk menguji kita, supaya kita ini kembali kepada agama Allah. Jangan suka menghina agama sendiri.
Jangan suka melecehkan aturan agama sendiri. Karena itu pernah satu kejadian ketika Hulaguhan itu yang menaklukkan Baghdad, menghancurkan, membakar kota Baghdad, ibu kota Kekhalifan Abbasiyah, ya, yang begitu hebat, yang menjadi buah bibir orang-orang di dunia, menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan dunia di abad pertengahan. Keindahan Baghdad itu luar biasa. Kotanya itu besar, ya, bentuknya bulat, mega city. Ya, kalau Jakarta ini bentuknya nggak jelas, begini. Ya, makanya mau dipindah. Ya. Ini kota dibikin zaman itu, dibikin bulat, besar. Dilapisi 5 tembok, 5 tembok benteng. Dibagi, ada pasar, ada madrasah, ada pusat-pusat kegiatan sosial, pendidikan, baru di tengah-tengahnya itu Masjid Agung Baghdad dan istana kekhalifahan. Itu hancur. Hulaguhan menang besar. Dia berhasil membunuh Khalifah Abbasiyah terakhir dengan 50.000 pasukan pengawalnya. Semua dipenggal, semua penduduk Baghdad dibunuh, penggal kepalanya, dibikin gunung tengkorak. Lalu kemudian dia ingin merayakan kemenangan itu. Dia rayakan kemenangan atas kota Baghdad itu, lalu dia mengundang ulama-ulama Islam dari negeri-negeri sekitar Baghdad, ingin menunjukkan kehebatannya dan ingin supaya ulama-ulama ini tunduk di bawah perintahnya Hulaguhan. Ketika malam perayaan itu diadakan, tidak ada ulama yang berani datang. Tapi ada satu anak muda yang berani untuk mendatangi Hulaguhan ini. Ya. Si anak muda ini ditanya, "Kamu siapa?" "Anak bau kencur." "Anak muda, kamu ini bukan ulama. Kamu ini bukan orang hebat, bukan orang penting. Siapa kamu berani menghadap saya?" Kata anak muda ini, "Kalau Anda Tuan Hulaguhan ingin berhadapan dengan makhluk yang besar, saya punya unta di luar, lebih besar dari saya. Silakan Anda ngomong sama dia. Kalau Anda ingin berhadapan dengan orang yang bersuara lantang, saya bawa ayam jantan. Ya, suaranya lebih melengking daripada saya. Kalau Tuan ingin bicara dengan orang tua yang jenggotan, saya bawa kambing di luar jenggotan juga. Ya, silakan Anda bicara sama dia. Saya di sini berdiri di hadapan Tuan untuk menyampaikan aspirasi." "Apa aspirasi kamu? Kenapa kamu nggak takut? Yang lain nggak ada yang berani datang ke sini?" Kata Hulaguhan, "Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Kota ini sudah kami hancurkan dan tinggal tunggu waktu seluruh negeri-negeri Islam akan kami sapu bersih." Jadi waktu itu dunia Islam ini dihimpit oleh 2 kekuatan besar. Pertama kekuatan Mongol, yang satu lagi kekuatan Salibis, tentara salib. Itu mulai dari masa era Daulah Bani Saljuk, ya, sampai awal kemunculannya Kesultanan Ottoman Turki. Itu kurang lebih 2 abad peristiwa itu. Mencekam dunia Islam ini. Kalau kita merasakan sekarang dunia Islam ini lemah, belum ada apa-apanya. Zaman dulu lebih terhina lagi. Wilayah-wilayah Islam banyak dijajah oleh orang kafir. Ya, baik kafir musyrik maupun kafir ahli kitab. Banyak dijajah, banyak menderita umat Islam ini. Ya. Tapi ada satu anak muda yang berani menghadap Hulaguhan ini yang berhasil menghancurkan Baghdad. Dia bilang, ya, "Kami tidak takut dengan kekuatan Anda, Hulaguhan.
Kenapa? Karena kami yakin Anda itu, pasukan Anda ini datang kemari menghancurkan umat Islam, karena kami yakin bahwa itu cara Allah untuk mengembalikan kesadaran umat Islam. Kamu datang kemari bukan atas keinginan kamu sendiri, tapi itu adalah takdir dari Allah untuk membangunkan umat Islam, untuk ngejewer kupingnya umat Islam, untuk nyubit badannya umat Islam, supaya umat ini bangun dan sadar, bangkit. Kalau agamanya diinjak-injak, kehormatan negerinya dihancurkan, diinjak-injak oleh orang asing, orang kafir, maka itu cara Allah menghukum kami. Kenapa? Karena kami banyak berbuat dosa, kami banyak bermaksiat, kami banyak melanggar aturan Allah, kami banyak berfoya-foya, kami suka berselisih dan suka berperang dengan sesama saudara muslim sendiri. Maka Allah utus kamu untuk apa? Untuk membuat kami ini bersatu, untuk membuat kami ini taat kepada perintah Allah, untuk kami dapat menjunjung tinggi agama Allah. Dan ketika kami sudah bersatu dan kuat, kekuatan manapun di dunia ini tidak akan bisa menghadapi kekuatan umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cara berpikir positif. Makanya jangan banyak mengeluh. Wah, begini banyak yang menghina. Ya itu cara Allah. Ya. Makanya kita perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki umat kita. Ya, ini masjid harus jadi pusat penggemblengan, pusat pembinaan dakwah. Ya, masjid harus menjadi pusat kita menguatkan ukhuwah, persaudaraan di antara umat Islam. Ya. Jangan salahkan orang lain, tapi mari kita berkaca introspeksi pada diri kita sendiri. Sudah seperti apa kita ini menegakkan agama Allah? Kalau kita masih banyak kurang-kurangnya, maka wajar kalau kita diuji dengan berbagai macam ujian. Dan itu pasti ada hikmahnya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa mengatakan kepada murid-muridnya, man ansori ilallah, siapa penolong-penolong aku untuk membela agama Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Para hawari Nabi Isa berkata, kami inilah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jadi ansarullah, menjadi penolong-penolongnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Aqim daulatal islami fi qulubikum takum ala ardikum. Tegakkan ya syariat Islam dalam hati dan jiwa kita. Insya Allah dia akan tegak secara terhormat, bermartabat di atas muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.